Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan mengenai materi tentang racun pada pakan ternak. Kita akan melihat klasifikasi racun alami menurut struktur kimianya. Yang pertama adalah alkaloid. Alkaloid adalah senyawa-senyawa yang mengandung nitrogen, biasanya dalam suatu lingkaran heterosiklis dan pada umumnya adalah substansi dasar. Biasanya terasa pahit dan sebagian besar dari alkaloid ini adalah beracun. Beberapa contoh dari alkaloid ini adalah yang pertama pyrrolizidin alkaloid yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan pada hati yang tidak dapat disembuhkan. Misalnya pyrrolizidin alkaloid yang terdapat pada Crotalaria. Kemudian yang kedua adalah piperidin alkaloid. Piperidin alkaloid ini akan mempengaruhi sistem saraf pusat dan juga akan menyebabkan terjadinya teratogen. Yang ketiga, pyridin alkaloid. Contoh dari pyridin alkaloid ini adalah seperti nikotin yang terdapat pada tanaman tembakau. Yang kelima selanjutnya adalah steroid alkaloid. Tipe solanum atau solinidin yang ditemukan pada kentang dan tomat dapat menyebabkan keracunan pada sistem saraf pusat dan merupakan cholinterase inhibitor. Yang kedua, tipe ferratum atau ferratramin yang dapat menyebabkan efek teratogenik pada domba dan memperpanjang kebuntingan pada induk domba. Yang ketiga yaitu triptamin alkaloid yang terdapat pada rumput Phalaris tuberosa, sebuah rumput hijauan pakan yang ditanam di Australia. Keracunan Phalaris akan menghasilkan gejala neurologis akut dan inkoordinasi pada otot yang kronis. Yang kedua adalah jenis glikosida. Glikosida adalah senyawa eter yang mengandung karbohidrat. Biasanya substansi ini terasa pahit. Seringkali substansi ini dibebaskan oleh reaksi enzimatis ketika jaringan tanaman rusak atau hancur sebagai akibat dari pelayuan, pembekuan, atau ketika dikunyah atau tanaman ini terinjak. Beberapa contoh dari glikosida ini adalah cyanogenik glikosida. Substansi ini menghasilkan asam hidrosianik atau prussic acid ketika terhidrolisa dan ditemukan pada almond, apel, dan daun singkong. Ketika dihidrolisa oleh beta-glukosidase untuk melepaskan hidrogen cyanida, glukosa dan benzaldehid. Hidrogen cyanida adalah inhibitor yang sangat kuat untuk sitokrom oksidase yang merupakan suatu enzim respiratori. Yang selanjutnya adalah goitrogenik glikosida. Goitrogenik glikosida ini akan menyebabkan penurunan produksi hormon tiroid dengan menghambat sistem sintesis hormon oleh kelenjar tiroid. Hasilnya, tiroid akan membesar untuk mengkompensasi penurunan produksi tiroid yang menyebabkan terjadinya goiter atau gondok. Senyawa ini disebut glukosinolat dan banyak ditemukan pada kol dan dihidrolisa oleh glucosinolases untuk menjadi beta deglukosa. Asam sulfat dan turunan aglikol seperti nitril, isothiocyanat, dan thiocyanat. Glikosinolat ini adalah suatu anion dan ditemukan sebagai garam-garam natrium. Glikosinolat ini dilepaskan dari jaringan tanaman melalui penghancuran atau pengujahan dan juga dihasilkan dalam proses pencernaan
oleh mikroorganisme rumen. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah steroid dan triterpenoid glukosida. Contohnya adalah kardiak glikosida yang merupakan secara fisiologis adalah substansi yang merupakan stimulator sangat kuat untuk detak jantung dan digunakan pada pengobatan. Asclepias mengandung senyawa ini dan sangat beracun bagi ternak. Yang selanjutnya adalah isoflavon. Senyawa ini disebut phytoestrogen, mengandung suatu inti flavon. Isoflavon terutama penting pada clover subterranean dan dapat menyebabkan masalah reproduksi yang ekstensif pada domba di Australia. Yang selanjutnya adalah saponin. Saponin adalah glikosida yang memiliki kemampuan membentuk buih, menghasilkan suatu gugusan buih stabil bila cairan ini dikocok. Substansi ini banyak ditemukan pada tanaman dan pada zat nutrisi, dan terutama sangat penting pada hijauan legum di daerah iklim sedang. Senyawa yang terasa pahit dan mempengaruhi palatabilitas dan intake makanan. Saponin dapat menyebabkan penekanan pertumbuhan pada unggas dan babi dan dapat menyebabkan terjadinya kembung atau bloat pada ternak ruminansia. Yang keempat adalah substansi beracun yang merupakan komponen protein. Beberapa inhibitor yang penting pada tanaman adalah protein. Yang menarik bahwa pada beberapa kasus, pengaruh protein ini adalah untuk menghambat penggunaan protein lain pada bahan makanan oleh ternak. Contoh dari protein yang merupakan anti nutrisi ini adalah misalnya protease atau tripsin dan inhibitor amilase. Pada kedelai, hampir semua biji-biji legum mengandung tripsin inhibitor. Senyawa ini adalah molekul protein kecil yang berkombinasi dengan menginaktivasi enzim pencernaan tripsin dalam usus halus. Dapat menyebabkan penurunan pertumbuhan dan hipertrofi. Inhibitor amilase terdapat pada kacang-kacangan dan telah diproduksi secara komersial sebagai penghalang pati untuk mengurangi obesitas pada manusia. Yang kedua adalah lektin atau hemagglutinin. Adalah merupakan glikoprotein yang dapat menyebabkan agglutinasi atau menyebabkan penggumpalan sel darah merah secara in vitro. Ditemukan pada hampir seluruh kacang-kacangan termasuk kedelai. Lektin dapat menurunkan pertumbuhan, menyebabkan terjadinya diare, dan terlibat dalam absorpsi nutrisi. Yang selanjutnya adalah enzim. Contoh dari enzim beracun adalah diaminase yang ditemukan pada tanaman paku dan ikan-ikan tertentu seperti ikan karper. Enzim ini mengikat tiamin, vitamin B, dengan demikian menginaktifkannya. Enzim lain pada tanaman yang memiliki efek merugikan pada ternak adalah termasuk lipoksidase pada kedelai dan alfalfa yang dapat mengurangi vitamin-vitamin yang larut di dalam lemak. Yang lainnya adalah protein sitoplasma tanaman. Banyak tanaman-tanaman leguminosa dapat menyebabkan terjadinya kembung pada ruminansia. Hal ini disebabkan terutama karena pembentukan buih yang stabil dalam rumen yang melibatkan protein-protein sitoplasma dalam isi sel tanaman. Demikian materi kita untuk bagian kedua dari kuliah racun pada pakan ternak ini. Selanjutnya nanti kita akan bicarakan kembali pada bagian ketiga dari materi kuliah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.